Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari ketiga kawan dari event Tata Steel Chess Turnamen 2023 kawan. Dimana di hari ketiga ini kategori master terbilang sudah mulai ketat kawan untuk perebutan posisi pertama. Dimana di posisi pertama ini ada 5 pemain yang memperoleh poin yang sama kawan, yaitu 2 poin hasil dari 1 kali kemenangan dan 2 kali remis sampai 3 game yang sudah dimainkan. Antara lain ada Fabiano Caruana kawan yang baru memetik kemenangan di hari ketiganya tadi malam atas Jorden van Foreest. Kemudian Carlsen di hari ketiganya setelah kemarin memetik kemenangan, kemudian tadi malam bermain remis melawan Ding Liren. Anish Giri juga remis kawan, Abdus Satrob juga remis melawan pesaing masa depannya kawan Domara Djurgården. Sedangkan para pemain yang hanya bermain remis sampai 3 game ini antara lain Levon, Parham, Arjun, Pragnananda, Wesley So. Sedangkan beberapa pemain yang sudah pernah kalah ada Vincent Kemmer, Jorden van Foreest tadi malam baru kalah kawan, dan Richard Krapot yang sudah kalah di babak pertama dikalahkan oleh Abdus Satrob. Sedangkan satu-satunya pemain yang mengalami 2 kali kekalahan dan hanya 1 kali bermain remis kawan yaitu Domara Djurgården. Untuk hasil dari kategori challengers nanti sorelah kawan kita akan jelaskan bagaimana komposisi klasemennya. Untuk sementara pagi ini kita akan ulas permainan di kategori master dari permainannya. Tentu saja King Magnus kawan yang sudah kalian tunggu-tunggu melawan Ding Liren. Nanti langsung kawan kita akan susul permainannya Jorden van Foreest yang tumbang oleh Fabiano Caruana tadi malam. Menghadapi Ding Liren ini, Magnus Carlsen pegang putih kawan mengawali dengan pion D4, kuda F6 oleh Ding Liren, kuda F3, pion D5, dan Carlsen tidak melanjutkan Queen's Gambit, lalu nanti diikuti dengan pion G3 berencana Catalan, tidak memilih permainan London System kawan gajah F4. Dan seperti biasa saya akan sedikit tunjukkan beberapa langkah atau bagaimana pion harus didorong oleh hitam untuk menghadapi permainan London System ini kawan. Pilihan utama pion C5 langsung 2 petak kawan. Pilihan nomor 2 pion E6 untuk segera mengeluarkan gajah gelap untuk menantang pertukaran di petak D6, atau cukup dengan 1 petak pion C6 pilihan nomor 3 kawan. Ding Liren memilih pilihan utama pion C5. Pilihan utama juga bagi putih pion E3, barulah sekarang kawan pion E6. Pilihan utama di posisi ini kuda terlebih dahulu kawan ke petak C6. Tapi jika kalian memilih langkah ini, maka biasanya akan diladeni dengan langkah pion C3 ataupun melanjutkan pengembang kuda berkembang ke petak D2. Kalau memilih langkah ini, ada juga melanjutkan pion E6 ataupun menteri ini langsung kawan keluar ke petak B6 atau melakukan pertukaran pion C pukul pion D4 terlebih dahulu. Kalau menteri yang keluar ke petak B6 coba incar pion, maka didahului oleh putih pertukaran pion D pukul pion C5. Menteri ambil pion B2 ingin merusak pion-pion di sayap menteri kawan. Memang terlihat hitam berhasil untuk merusak pion-pion di sayap menteri putih, tapi putih kompensasinya mendapatkan pengembangan perwira yang lebih cepat dari hitam. Coba gajah terang, gajah gelap pun sekarang posisinya belum berkembang, sedangkan perwira putih semua sudah mulai aktif kawan. Di sini menteri bisa ambil pion ataupun dengan pion E6, ada juga gajah yang berkembang ke petak G4 bisa dilanjutkan oleh hitam. Kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi dalam permainan aslinya pion E6 dimainkan oleh Ding Liren, pion C3, gajah D6 menantang pertukaran, dan kebanyakan kawan gajah seperti ini ditarik mundur ke petak G3. Pasti kalian sering melakukannya daripada langsung melakukan pertukaran kawan, ataupun juga melanjutkan pengembangan kuda B ke D2, atau ada juga yang mengeluarkan gajah ke petak B5 skak. Inilah variasi yang dipilih oleh Carlsen. Sekarang dia mulai keluar dari jalur utama kawan, bermain dengan jalur sampingan dengan gajah B5 skak dan blokade oleh kuda C6. Pilihan terbaik kawan. Kalian tidak bisa blokade dengan kuda D7 karena kalian bisa kehilangan gajah gelap. Atau kalau kalian menantang pertukaran dengan blokade gajah D7 kawan, maka gajah gelap akan pukul gajah gelap terlebih dahulu. Hitam ambil gajah B5 dan gajah ini ambil pion yang ada di petak C5. Hitam akan kehilangan pion kawan secara gratis. Dan di sini kalau melanjutkan pengembangan kuda B ke D7, gajah simpel ditarik mundur ke A3. Terlihat sama-sama akan mencegah raja masing-masing tidak bisa melakukan rokade pendek. Tapi sudah jelas putih sudah mendapatkan keuntungan materi tadi kawan, pion C5.
Oleh karena itu, satu-satunya langkah blokade dengan kuda C6, dan Carlsen di sini memutuskan pertukaran gajah terangnya sikat kuda C6 kawan. Pilihan terbaik langkah engine. Tujuannya jelas untuk merusak struktur pion hitam sayap menteri. Berharap nanti bisa memborbardir di sayap menteri kawan dengan pion-pion terpisah, pion bertumpuk, pion yang menggantung di petak C6 ini. Harapan Magnus Carlsen seperti itu. Tapi masih dalam tahap teori kawan, tentu langkah seperti ini masih bisa diantisipasi dengan mudah oleh Ding Liren. Mungkin saja kalau tidak melakukan langkah kesalahan. Sekali lagi Carlsen menukarkan gajahnya kawan, dan dia sekarang bermain dengan sepasang kuda melawan gajah plus kuda. Harapannya jelas ingin bermain di sayap menteri. Sekarang menterinya langsung dikeluarkan di peta A4, Ding Liren rokade, Magnus Carlsen rokade. Mungkin kalian melihat bisa menekan peta C5 ini dengan menteri A3. Yang simpel masih bisa diantisipasi kawan dengan kuda backup menteri ataupun backup peta C5. Tak ada masalah, masih ada cara untuk mempertahankan dua pion yang terlihat cukup lemah ini kawan. Rokade oleh Magnus Carlsen, dan sekarang sudah saatnya menukarkan kawan pion yang bertumpuk. Jika ada bertumpuk seperti ini, sebaiknya secepat mungkin untuk ditukarkan. Inilah yang dilakukan oleh Ding Liren tadi dan diambil balik oleh Carlsen dengan pion C, dan pion ini tetap menggantung kawan. Sudah saatnya juga diadu oleh Ding Liren. Sama seperti kalian kalau punya gebetan, punya pacar, jangan lama-lama untuk digantung kawan. Bisa direbut orang atau didahului orang. Berikan keputusan dilamar atau ditembak kawan, langsung saja didorong kawan ke petak C5 karena ancamannya tadi benteng akan mengikuti di lajur C, pion menggantung ini banyak tekanan. Oleh karena itu simpel untuk mengantisipasi tekanan itu, Ding Liren sesegera mungkin mengadunya di petak C5. Terlebih dahulu benteng C1 dan sudah saatnya untuk ditukarkan kawan, tapi Ding Liren mendorongnya ke petak C4. Untuk mencegah atau menciptakan pion yang lemah juga di lajur B. Simple Carlsen juga secara prinsipal mendorong pionnya untuk segera diadu. Di sini tidak langsung melakukan pertukaran kawan, tapi gajah D7 terlebih dahulu. Setelah menteri bergeser ke A5, barulah Ding Liren menukarkan pion C pukul pion B3. Pion A pukul pion B3. Benteng FB8 coba tekan pion di backup oleh kuda D2. Benteng diangkat naik, ancam menteri. Menteri bergeser ke C7 menantang pertukaran. Sepertinya Magnus Carlsen sudah siap-siap dalam permainan endgame kawan. Dan sedikit ditunda, ditolak dengan langkah kuda E8. Berharap jika diterima, kudanya mendapatkan posisi yang bagus nanti kawan. Bisa sampai lompat ke petak terang area pertahanan putih. Di sini Carlsen menukarkan menterinya langsung kawan, diambil balik oleh kuda, dan kuda mendapatkan posisi yang bagus di sini, siap lompat ke petak-petak terang ini. Jika pion ini didorong, maka tercipta pion lemah di petak C4 kawan. Dicegah oleh Carlsen pergerakan kuda ini kawan dengan kudanya terlebih dahulu lompat ke petak E5. Selain tempo ancam gajah, persiapan pion F3 kontrol petak E4 kawan. Tapi kalau kalian mencoba ancam gajah dengan benteng di sini, berharap juga mendapatkan pion yang di sini kawan, masih bisa diantisipasi dengan benteng B7. Tak ada masalah bagi hitam. Menjaga gajah, menjaga pion. Kalau terjadi pertukaran benteng masih bisa diambil balik dengan kuda. Tak ada masalah bagi hitam. Carlsen sentralisasi kuda bergerak ke E5. Berniat untuk mencoba bermain dengan pion F3-nya, kontrol petak E4, tempo ancam gajah. Gajah mundur ke E8, kuda manuver lagi kawan, mencoba reposisi bermain di sayap menteri nanti. Di sini pion A5, pion F3, benteng B7 dan benteng A2. Persiapan untuk ditumpuk mencoba rebut pion A5 ini. Didahului oleh Ding Liren, benteng B bergeser ke A7 untuk backup pionnya kawan. Sebelum memainkan pionnya didorong maju untuk bertarung. Raja naik ke petak F2 terlebih dahulu. Di sini pion A4 menantang pertukaran. Ditolak oleh Magnus Carlsen, benteng C A1 ditumpuk juga. Kalian tidak bisa mendorong pion ini kawan, karena nanti akan tercipta ruang lemah yang bisa diisi oleh kuda hitam di petak C4. Dan juga tidak mempunyai progres yang bagus untuk didorong lagi, karena diagonal ini sudah dikuasai oleh gajah terang hitam. Oleh karena itu Carlsen mencoba persiapan untuk pertukaran di sisi kiri papan ini kawan. Kuda C8 terlebih dahulu memberikan backup lebih bagi benteng A7 kawan. Pion H4 oleh Carlsen, Raja Hitam F8 oleh Ding Liren, pion G4 lanjut Carlsen, barulah Ding Liren melakukan pertukaran. Diladani oleh Carlsen, terjadi pertukaran benteng terus di sisi kiri papan, diikuti kuda ambil balik pion B3. Sekarang permainan benar-benar dalam posisi setara kawan.
Jika diikuti dengan langkah-langkah presisi, permainan bisa berakhir miss. Kuda B5 di sini, kuda B ke C5. Posisi yang cukup bagus kawan bagi kuda yang sudah sulit untuk diganggu-gugat, berada di petak gelap, dukungan pion juga ada dari bawah, jadi sulit untuk mengotak-atik. Koneksi dua kuda ini sudah sulit untuk dibongkar kawan, kecuali dengan melakukan pertukaran. Raja hitam mulai naik oleh Ding Liren, kuda ke F4, di sini pion H6. Pion G5 terjadi pertukaran pion kawan, kuda C7 balas Ding Liren. Di sini kuda H5 incar pion, di backup raja mundur ke F8, kuda kembali ke F4, raja kembali ke E7, kuda kembali ke H5, raja mundur kembali, dan kuda F4. Permainan berakhir miss di langkah ke-37 dengan 3/4 repetition move. 3 kali pengulangan langkah kawan berakhir miss. Dan berbagi angka setengah poin bagi Magnus Carlsen dan Ding Liren. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen versus Ding Liren. Dua nama yang masih mempunyai elo rating di atas 2800 berbagi angka tadi malam kawan, alias remis. Sekarang kita geser ke permainan yang lain, Caruana versus Jorden van Forest. Caruana mengawali pion E4, pion E5, kuda F3, dan Jorden van Forest memilih permainan Petrov defense kawan. Cukup berani dari Jorden van Forest menghadapi pemain yang ahli bermain dengan Petrov defense, yaitu Caruana. Caruana mengeluarkan kursus mengenai Petrov defense kawan, atau Caruana juga sering bermain dengan Petrov defense saat menghadapi putih pion E4, bahkan menghadapi Magnus Carlsen di kejuaraan dunia tahun 2018 pun bermain dengan Petrov defense. Petrov defense dimainkan oleh Jorden van Forest. Saya rasa Jorden ini sudah siap kawan dengan variasi-variasi yang ada di permainan Petrov defense, dan saya rasa dia akan keluar dari jalur utama, tidak meladeni permainan jalur utama dari Petrov defense. Ini akan juga cukup mengganggu ingatan dari Fabiano Caruana. Seperti biasa, Caruana memilih jalur utama, ambil pion E5 dengan kuda dan pion D6. Jangan coba ambil pion ini terlalu dini kawan dengan kuda, karena ada menteri E2, kuda bisa terancam. Ya, balasannya adalah menteri E7. Di sini nanti kuda akan diambil oleh menteri terlebih dahulu, barulah pion D6 akan dimainkan oleh hitam kawan untuk rebut kuda putih kembali, tapi akan tetap memberikan keuntungan bagi putih kawan. Ataupun jika kalian ambil pion ini ada menteri E2, kalian tarik lagi kuda ke peta F6, ancamannya kuda C6 open skak kawan, dan mengancam menteri di peta-peta ini tidak lagi bisa diblokade oleh menteri di peta E7, karena di sini ada menteri yang siap ataupun kuda yang siap pukul kembali menteri yang ada di peta-peta ini kawan. Jadi terlalu terburu-buru bagi hitam atau bagi kawan-kawan pemula untuk ambil pion E4, jangan tergoda. Jalur utamanya dari Jorden van Forest atau yang paling umum adalah pion D6 kawan, kuda F3, barulah kuda ambil pion E4. Pion D4 saya rasa kalau kalian sering melihat permainan Petrov defense, langkah-langkah seperti ini sangat umum kawan, dan disinilah jalur sampingan dipilih oleh Jorden van Forest. Di sini biasanya ada yang memilih dengan langkah gajah ini ke peta F5, coba backup mengeluarkan gajah terangnya terlebih dahulu, gajah E7, gajah D6, atau langsung ke peta B4. Ada juga yang memainkan merupakan jalur-jalur utama kawan, tapi memilih dengan gajah terangnya cukup ke peta E6. Di sini Caruana memilih rokade, sekarang pion F5, perkuat posisi kudanya, tapi dengan mendorong pion F2 peta sekaligus. Ini ada ruang lemah yang bisa dimanfaatkan oleh kuda di peta E5 kawan. Apakah nanti bisa dimanfaatkan oleh Caruana? Kita lihat saja. Menteri E2, gajah E7 melanjutkan pengembangan kawan, dan di sini kuda langsung lompat ke E5, sentralisasi juga untuk mencegah pergerakan kuda yang ingin lompat ke peta D7 nanti langsung melakukan pertukaran, dan nanti tempat peta E5 masih bisa diganti dengan saudaranya nanti ke depan kawan. Kuda D7 langsung terjadi pertukaran, diambil balik oleh menteri. Sekarang pion F3, rokade, meninggalkan kuda, mengorbankan kuda kawan. Tapi tidak berani ambil Caruana bermain dengan gajah F4. Memang terlihat di sini kawan, kuda ini cukup gratis, tapi posisi gajah juga tidak mempunyai banyak peta kawan. Nanti posisi gajah terang ini akan cukup pasif. Masih ada kesempatan dengan pion C3. Tapi kawan, inilah yang sudah dipersiapkan oleh Jorden van Forest dengan langkah pengorbanan seperti ini. Jadi sudah benar-benar dipersiapkan. Artinya kalau sudah berani melakukan pengorbanan kawan, bukan langkah blunder. Langkah pengorbanan tadi merupakan langkah engine kawan.
dan kalian akan menghadapi langkah-langkah engine berikutnya dari pemain yang sudah siap melakukan pengorbanan seperti itu. Jadi Caruana tidak memilih ambil kuda kawan, memilih dengan gajah F4, sekarang gajah F6, tetap meninggalkan kuda, tetap sama kawan idenya dan tidak berani ambil juga, bermain dengan pion C3. Pion G5, gajah E5 menantang pertukaran, barulah kuda ditarik mundur lagi ke petak D6 oleh Jordan Van Foreest. Pion F4 menantang pertukaran agar lajur F ini terbuka, bentengnya juga siap diangkat naik, digeser kawan, ditolak. Pion G4 untuk membatasi pergerakan benteng yang ingin diangkat naik. Kalau Stockfish menyarankan gajah terlebih dahulu melakukan pertukaran kawan, mungkin diambil balik menggunakan pion D. Kalau di sini nanti diambil balik menggunakan pion F kawan, memang terlihat punya lajur F yang terbuka, benteng siap diangkat naik, tapi kuda masih bisa kembali kawan ke peta E4. Tapi memilih dengan pion G4, Caruana melanjutkan pengembangan kuda ke A3, tujuan manuver mungkin sampai peta E3, pressure peta F5 ataupun pion D5, dan benteng A E8 lanjut Jordan Van Foreest. Kuda C2, di sini gajah ditarik mundur ke peta D8. Kalau Stockfish menyarankan saatnya sudah mendorong pion H5 kawan, tapi di sini gajah ditarik mundur ke peta D8, terlihat memberikan akses bagi bentengnya, memberikan backup lebih bagi peta F5 nanti yang ditakutkan dengan adanya kuda E3. Tapi peta F5 masih cukup kuat kawan dengan baterai menteri gajah, dukungan kuda, dukungan ya sekarang tambah benteng lagi sudah cukup kuat, tidak bisa lagi dibongkar oleh putih. Tidak lagi bermain dengan kuda ke peta E3, memilih benteng AD1 terlebih dahulu. Di sini pion C6 perkuat posisi peta pusatnya kawan, ataupun juga untuk dukungan pion B5 diikuti pion A5 bisa juga. Kuda E3 persiapan untuk mendorong pionnya, dobrak dominasi pion hitam ini kawan, menciptakan ruang lemah nanti di peta D5 didahului dengan pion B5. Dan di sini pion H3 menurut Stockfish pilihan yang bagus untuk membuat posisi semakin terbuka baik raja hitam ataupun raja putih kawan. Memang terlihat cukup aneh dengan pion H3 ini, kalau sampai diterima oleh hitam, kira-kira apa balasan putih kawan? Kalau pion pukul pion, tentu akan posisi putih juga terbuka. Menteri F3, menurut Stockfish kelanjutan dari pion H3 kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, tapi Caruana memilih dengan pion A4, mengorbankan pionnya sementara. Pion B pukul pion A4 ingin direbut dengan menteri C2, juga berkoneksi dengan gajah di diagonal ini dan sulit untuk backup pion ini lagi kawan. Kalau pion ini didorong membuka akses menteri, artinya dia membuat langkah pengorbanan di lajur C. Barulah sekarang pion H5 oleh Jordan Van Foreest, raja bergeser ke H1. Benteng tadi digeser kawan, untuk coba rebut pion ini juga bagus, tapi memilih raja bergeser ke H1. Pion A3, pion B pukul pion A3, kuda C4 ingin coba rebut pion A3 ataupun juga menantang pertukaran perwira di sini kawan. Dan di sini pilihan terbaik dari Caruana, ambil kuda ini dengan gajah. Kalau mengambilnya dengan kuda kawan, ya masih bisa dibalik dengan pion D. Tapi posisi gajah sekali lagi dari tadi posisinya kurang bagus kawan, tidak mempunyai peta terang yang terbuka. Jadi sesegera mungkin ditukarkan oleh Caruana kawan. Gajah yang posisinya jelek segera tukarkan. Diambil balik oleh pion D. Di sini raja kembali ke G1 dan di sini Jordan Van Foreest melakukan kesalahan yang sangat mendasar kawan. Memang tidak terlihat bahwa di sini langkah blunder perwira, tidak, dia blunder pion kawan dengan pion H4. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh putih kawan? Tapi sebelumnya posisi ini langkah terbaik ini adalah gajah terang bergerak ke peta terang ini kawan, ke diagonal ini. Itulah kenapa tadi raja bergeser untuk menghindari diagonal ini kawan. Tapi melangkah pion H4 dan dimanfaatkan Caruana ambil pion G4 secara gratis kawan. Karena kalau diambil menggunakan pion F, menteri meluncur skak, tidak ada cara lagi memblokadenya dengan menteri dan skak mat kawan. Blunder pion H4. Gajah D5 sekarang, barulah sekarang kuda mundur kembali kawan, ancam gajah terang di sini. Gajah ke E4, ancam menteri. Di sini Caruana memilih langkah terbaik kawan, menteri ke peta E2. Memang terlihat menteri bergeser ke peta E2 ini gajah bisa melakukan serangan tusuk sate pada benteng. Tapi inilah langkah provokasi yang dilakukan Caruana untuk mendapatkan satu pion kawan dengan langkah pengorbanan kualitas perwira benteng sikat gajah D3 tadi.
Benteng diangkat naik oleh Jordan Van Forest, persiapan menuju lajur G kawan di langkah berikutnya, dan dibalas dengan langkah benteng B1. Tadi mencegah pergerakan pion kawan dengan pion H3 merupakan pilihan terbaik. Di sini gajah bergerak ke peta F6 untuk menantang pertukaran. Pilihan terbaik memilih bentengnya ke G6, melanjutkan rencana. Mungkin diikuti nanti bergerak menteri ke peta D5, tapi masih ada kuda yang cukup kuat mengawal pion ataupun mengawal peta D kawan. Dan pion ini juga menjadi incaran bagi putih. Berikutnya benteng diangkat naik oleh Caruana. Kalaupun gajah ini bergerak, persiapan untuk mengadu benteng kawan. Menteri bergerak ke peta F7 menjaga pion. Kalaupun terjadi pertukaran masih bisa backup pion ini. Di sini pion C4 mulai didorong Caruana. Pion C5 dikorbankan, diambil oleh Caruana. Pion dipukul pion C5. Gajah E7 dan di sini tidak terburu-buru juga mengambil benteng. Dia bermain dengan benteng B7 mengepin gajah terlebih dahulu. Mungkin melakukan pengorbanan pertukaran sekali lagi kawan. Untuk mendapatkan pion ini kita lihat saja. Menteri bergerak ke peta E6, benteng bergeser ke C7, pertahankan pion terlebih dahulu. Benteng C8 menantang pertukaran, akhirnya diladeni oleh Caruana dan tetap pion ini mendapatkan pressure kawan. Di sini menteri ke D5 sentralisasi, raja bergeser, gajah D6 menantang pertukaran, membackup pionnya kawan dan dilanjut dengan langkah menteri E6. Terjadi pertukaran menteri sekali lagi, diambil balik oleh benteng, kuda mendapatkan pion F5. Sekarang Caruana unggul 4 pion kawan dari pengorbanan kualitas perwira tadi. Sudah sangat unggul posisi Caruana di posisi dengan pion bebasnya di lajur C ini kawan. Posisi gajah juga dalam posisi tertekan dengan 2 perwira. Di sini gajah atau didahului oleh Jordan Van Forest untuk melakukan pertukaran gajah, diambil balik oleh pion kawan dan di sini benteng turun ke peta E1 skak. Tidak bisa kawan atau tidak mungkin benteng ini akan berani untuk coba ancam kuda. Karena pion akan didorong kawan, raja tidak bisa mendekati pion, ke peta gelap pun tidak bisa karena masih ada kuda. Benteng pun sudah tidak bisa mengejar lagi pion karena di sini ada kuda, pion promosi putih menang. Oleh karena itulah benteng E1 skak, raja F2, benteng C1, di sini raja ke E3 dan raja hitam bergerak ke E8. Benteng tidak akan berani ambil pion kawan karena sekali lagi ancamannya sama. Benteng tidak bisa lagi ke lajur D, tidak lagi bisa ke baris belakang ada pion dan raja pun juga tidak bisa mendekati pion. Pion promosi putih menang. Oleh karena itulah dia hanya menggeser rajanya ke E8. Raja D4 mengawal pionnya sekarang dan bisa dikoneksi nanti dan sudah sulit untuk menghentikannya lagi kawan. Benteng C2 ingin rebut pion di lajur G. Dibiarkan saja, pion C5 didorong, ini sudah membuat Jordan Van Forest menyerah. Ancaman skakmat masih cukup jauh kawan, kalaupun di sini benteng ambil pion yang ada di peta G2, kuda juga bisa mendapatkan pion yang ada di peta H4 kawan. Nanti pion ini juga lolos, 2 pion terkoneksi juga bisa lolos. Tak perlu kita lanjutkan lagi, sudah sangat jelas untuk mengawal 2 pion putih yang terkoneksi ini dengan benteng sudah sangat sulit kawan. Oke, itulah kawan 2 game untuk pagi ini atau siang ini dari permainan Magnus Carlsen tadi yang bermain remis berbagi angka dengan calon juara dunia baru Ding Liren kawan, dan juga 1 game lainnya Caruana versus Jordan Van Forest di mana Caruana mendapatkan kemenangan pertamanya di babak ketiga tadi malam. Semoga permainan dari para pemain tadi bisa menghibur kalian dan ulas-ulasannya bisa jadi bahan referensi kalian kawan dalam permainan London System ataupun Petrov Defense. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.